Malam itu, hujan turun deras di sebuah stasiun tua yang sudah jarang digunakan. Lampu-lampu di peron redup seperti kehabisan daya. Hanya ada segelintir orang yang menunggu kereta menuju kota lain. Di antara mereka ada Raka, seorang pemuda yang baru saja menghadiri pemakaman sahabatnya. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya terasa berat, seakan ada beban yang menempel. Namun, karena hujan dan rasa lelah, Raka tetap melangkah masuk. Pintu besi menutup dengan hentakan keras, dan kereta pun berangkat menembus kegelapan malam. Namun, karena hujan dan rasa lelah, Raka tetap melangkah masuk. Pintu besi menutup dengan hentakan keras, dan kereta pun berangkat menembus kegelapan malam. Saat Raka duduk, ia menyadari bahwa suasana di dalam kereta sangat berbeda. Tidak ada suara mesin yang normalnya terdengar, hanya suara gesekan roda dan sesekali gemuruh petir. Lampu di langit-langit berkelip-kelip seakan bisa padam kapan saja. Ia memperhatikan penumpang lain. Wajah mereka pucat, kaku, seolah tidak bernyawa. Ada seorang ibu yang memangku bayi, tapi bayi itu tidak bergerak sama sekali. Ada seorang pria berjas yang menunduk. Namun ketika kereta berguncang dan kepalanya terangkat sedikit, Raka melihat mata kosong melotot tanpa bola mata. Raka langsung merinding. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin berpindah gerbong, tapi pintu seakan terkunci rapat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Padahal kereta sedang melaju kencang di tengah hutan yang gelap. Raka menoleh, dan di balik kaca jendela tampak wajah pucat dengan darah mengalir dari matanya. Wajah itu menempel erat, menatap lurus ke arahnya. Raka mundur ketakutan, lalu menabrak seorang penumpang di belakang. Saat ia menoleh, tubuh penumpang itu roboh ke lantai dengan keras dan kepalanya pecah mengeluarkan darah hitam pekat. Anehnya, tidak ada penumpang lain yang bereaksi. Semua tetap diam, menatap lurus ke depan dengan wajah dingin.
akhirnya memberanikan diri membuka pintu menuju gerbong berikutnya. Setelah berusaha keras, pintu itu terbuka dengan suara berderit. Gerbong berikutnya lebih gelap. Bau anyir darah menyengat. Kursi-kursinya basah oleh cairan merah dan lantai lengket. Your ticket includes a one-way trip to the afterlife. Di tengah gerbong ada seorang kondektur tua dengan seragam penuh noda darah. Ia tersenyum aneh dan berkata dengan suara serak, "Tiketmu sudah termasuk perjalanan sekali jalan ke alam lain." Raka berlari ketakutan. Ia menoleh ke belakang, tapi pintu gerbong sudah menghilang. Hanya ada lorong panjang penuh mayat yang duduk rapi di kursi, seakan mereka adalah penumpang tetap kereta ini. Kereta berhenti mendadak di sebuah stasiun asing. Papan namanya rusak, tapi Raka masih bisa membaca samar-samar. Stasiun terakhir. Semua penumpang bangkit bersamaan, berjalan perlahan menuju pintu keluar. Wajah mereka kini jelas. Semua adalah mayat dengan luka mengerikan. Ikut terseret arus penumpang. Saat hendak keluar, ia melihat bayangan sahabatnya yang baru dimakamkan, tersenyum dan melambai dari luar kereta. "Raka, ayo ikut aku." Tubuh Raka terasa lemas. Perlahan ia menyadari tangannya sendiri penuh darah, dan pantulan kaca jendela memperlihatkan wajahnya pucat seperti mayat. Berderit keras, pintu menutup dan suara konduktor bergema. "Selamat datang di kereta berdarah. Sekarang kau adalah penumpang tetap."